Assalamualaikum Pak Adit, Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jonas Gavin Genesius Nugroho, NPM 140810190066, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari semantik web. Nah, yang pertama, apa itu semantik web? Semantik web itu merupakan salah satu perkembangan pada aplikasi web. Dan menurut bahasa, web semantik atau semantik web itu memiliki arti, yaitu web yang memiliki sebuah makna. Jadi secara fundamental atau secara karakteristik, web semantik itu merupakan suatu aplikasi web yang mempunyai knowledge base tertentu, sehingga bisa dikatakan web semantik itu berbeda dari web-web pada umumnya. Karena web semantik itu memiliki sifat yang biasanya lebih pintar dari web pada umumnya. Dan web semantik itu pertama dicetuskan oleh tim Berners-Lee pada tahun 2001. Web semantik itu sering disebut sebagai web 3.0. Dalam pembuatan aplikasi web semantik itu tidak semudah membuat aplikasi web biasa. Untuk membuat sebuah aplikasi web semantik, terdapat beberapa teknologi yang perlu kita pelajari secara detail dan rinci. Nah, teknologinya itu ada RDF, ontologi, query RDF, dan RDF store. Nah, web semantik itu terdiri dari dua kata, yaitu web dan semantik. Nah, arti dari web itu sendiri yang dimaksud adalah jaringan komputer atau World Wide Web atau WWW, dan semantik itu dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatika, dan semantik. Jadi web semantik itu adalah kemampuan aplikasi komputer yang berfungsi untuk agar lebih memahami bahasa manusia, bukan hanya bahasa yang baku pada penggunanya, tetapi juga bahasa yang lebih kompleks, seperti bahasa percakapan kita sehari-hari, sehingga memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan mesin. Bayangkan jika kita berkomunikasi secara biasa saja seperti berbicara pada orang, tetapi ini bedanya kita berbicara kepada sebuah mesin. Nah, selanjutnya adalah standar semantik web. Nah, standar dari semantik web itu ada beberapa standar yang dikonfirmasi oleh World Wide Web. Jadi standar yang paling penting dalam membangun semantik web itu ada XML, XML schema, RDF, OWL, dan SPARQL. Nah, Web 3.0 itu memiliki beberapa standar operasional untuk bisa dijalankan fungsinya dalam menampung sebuah metadata. Jadi standarnya itu misalnya memiliki RDF dan Web Ontology Language atau OWL. Nah, di balik teknologi web semantik itu, peran RDF adalah untuk mendefinisikan format metadata yang terdiri dari beberapa komposisi, yaitu subjek, predikat, dan objek. Subjek dan objek itu adalah entitas yang ditunjukkan oleh sebuah teks. Lalu predikat itu adalah komposisi yang menerangkan sudut pandang dari subjek yang dijelaskan oleh objek tersebut. Jadi standar web semantik itu merujuk pada kemampuan aplikasi komputer untuk lebih memahami bahasa manusia. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada Web 3.0 yang tadi saya jelaskan bahwa web semantik itu sering disebut juga atau bisa ada hubungannya dengan Web 3.0. Nah,
Bisa disebut juga semantic web itu merupakan bagian dari Web 3.0 itu sendiri. Jadi, aplikasi Web 3.0 itu ada beberapa macam, yaitu ada, RSS atau RDF Site Summary, yaitu memberikan informasi yang terupdate tanpa kita mengunjungi web tersebut. Yang kedua ada FOAF atau Friend of a Friend, itu desain, untuk mendeskripsikan orang-orang, ketertarikan, dan hubungan mereka. Yang ketiga itu adalah SEOC atau semantically, interlink online communities, itu menerangkan komunitas online dan membuat koneksi antar diskusi berbasis internet seperti message board, mailing list, dan blog. Nah, keunggulan dari Web 3.0 itu sendiri adalah kecepatan berinteraksi antara apps karena menggunakan HTTP, dan yang kedua ketetapan atau keakuratan data karena data yang dikirim atau di-request dan diterima itu semuanya berbasis XML. Dan yang ketiga itu kemudahan mengelola request dan respon. Yang keempat itu fleksibel. Yang kelima itu mampu berhubungan dengan PHP, dapat berhubungan dengan Java. Dan yang keenam itu metodenya XML, RPC, SOAP, dan REST. Nah, selanjutnya adalah contoh semantik web. Contoh web-web yang semantik itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh di sini. Misalnya itu ada iGoogle, itu jadi pertama kali kita membuka iGoogle, kita akan diminta untuk mengisi lokasi tempat kita berada. Setelah itu kita menuju ke sebuah halaman dashboard beranda iGoogle. Dengan demikian, isi dari halaman beranda iGoogle itu akan berbeda-beda sesuai dengan lokasi yang kita isi pada sebelumnya itu sendiri, baik itu berita, suhu, udara, dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah SIOC adalah komunitas yang berusaha mewujudkan semantik web yang tengah berjuang membantu kita menciptakan web cerdas, yang mana kelak pencarian info dari internet itu menjadi jauh-jauh yang sangat mudah. Dan yang selanjutnya adalah Second Life, yang merupakan dunia virtual berbasis internet. Jadi mungkin di masa depan kita itu hidup di dua dunia, yaitu dunia kita pada umumnya yang sekarang kita tempatkan, dan yang kedua adalah dunia virtual. Dan sekarang juga lagi tren yang namanya metaverse, itu juga dunia virtual. Jadi di Second Life itu hampir sama seperti metaverse. Jadi Second Life itu meniru apa saja yang kita lakukan pada sehari-hari. Jadi di Second Life itu kita bisa berteman, mendapat teman, melakukan aktivitas seperti biasa, berbicara dengan teman, bertukar opini, dan bahkan kita bisa berbisnis. Dan ini merupakan contoh dari Second Life. Jadi di sini merupakan web Second Life, yaitu web dunia virtual seperti metaverse. Jadi di sini ada marketplace. Kita bisa berbisnis dengan orang-orang lain dan dapat dilihat ada harganya. Dan kita dapat mempunyai banyak kategori marketplace-nya, dan di sini kita bisa mendownloadnya dan bergabung dengan dunia Second Life yang virtual ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.